Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,3 FM Prosalina Jember dan 92,7 FM Prosalina Bondowoso. Halo, selamat pagi pemerhati Prosalina. Selamat berakhir pekan untuk edisi Sabtu 31 Januari 2026. Senang sekali rasanya saya Anto Januarta kembali menemani ruang dengar Anda dalam program spesial Ruang Dialog Prosalina RDP. Nah, tentu kami juga akan ajak Anda nanti untuk bisa bergabung di sini, manfaatkan semua jalur interaktif yang sudah tersedia di 0331 336 600 ataupun 08777 100.000. Nah, pemerhati, isu waris ya seringkali menjadi bom waktu di tengah keluarga begitu, dan gak jarang juga sih kasih sayang saudara bisa luntur hanya karena sengketa tanah ataupun harta peninggalan begitu ya. Dan di Jember sendiri ini catatan khusus ya terkait dengan kasus sengketa waris ini masih cukup tinggi lah ya, bahkan hingga ke meja hijau ada yang sampai di situ. Namun ya, tahukah Anda di mana sekarang itu juga sudah ada yang namanya pos bankum ya, di mana pos bantuan hukum ini juga sudah hadir di desa-desa, kemudian kelurahan. Dan apa sih fungsinya begitu? Apakah mengurusi soal waris saja? Oh tidak, yang pasti tentang hukum untuk bisa membantu masyarakat. Penyelesaiannya itu tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya masih bisa diselesaikan di tingkat bawah ya tidak perlu yang terlalu tinggi begitu ya pemerhati Prosalina, tapi dengan cara-cara yang benar begitu ya. Dan hari ini kita akan mengupas tentang rawan konflik sengketa waris dan bagaimana peran pos bankum di desa. Bersama kita telah hadir 3 narasumber luar biasa di studio Prosalina dan alhamdulillah sudah hadir semuanya. Saya sapa dulu nih, di antaranya ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, ada Bapak Widarto ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat dan selalu siap. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan untuk bisa hadir kembali di studio Prosalina. Di hari ini nih mewakili dari ya soal kebijakan-kebijakan ya. Kemudian termasuk dukungan anggaran ini juga ya. Siap. Karena kan ada eksekutif dan legislatif juga untuk keadilan masyarakat Jember. Nah, kemudian ada juga Bapak Abdul Kamil SSI Esos MM ya, selaku Lurah Kaliwates ini. Selamat pagi Pak Kamil. Selamat pagi Mas Anto. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar Prosalina dimanapun berada. Sehat ya. Lama kita nggak jumpa ya Pak. Ternyata sudah pindah ya. Iya. Lokasinya ya. 4 bulan yang lalu Anto. Kita terakhir ketemu di Tegal Gede ya. Betul. Jadi Lurah Tegal Gede. Tapi sekarang di Kaliwates. Baik. Berikutnya ada Ketua Pos Bankum ini ya, pemerhati Prosalina dari Omah Rembuk ini, ada Bapak Haji Teguh Istanto ST nih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera untuk kita semua. Amin. Oke, dan terima kasih juga semuanya sudah bisa hadir di studio Prosalina. Nah, kalau berbicara tentang pos bankum ya memang mungkin bagi sebagian masyarakat juga masih kurang familiarkah begitu, karena memang masih cukup ya baru lah ya, sekitar setahunan itulah, termasuk juga ada di beberapa desa ataupun kelurahan. Saya sudah lihat ini ada banner-banner yang mencantumkan begitu pos bankumnya begitu pemerhati Prosalina, dan saat ini memang secara masif sudah dibentuk di berbagai desa maupun kelurahan sebagai program percepatan akses keadilan ya di tingkat desa maupun kelurahan, mulai digalakkan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sekitar tahun 2024-2025, termasuk juga di Kabupaten Jember pemerhati Prosalina. Nah, mungkin saya juga akan langsung ini kalau fakta-fakta di lapangan. Kalau tadi kita sebutkan di tema kita ada yang soal waris lah ya, tidak mengacu soal waris saja sih, tapi bagaimana keberadaan pos bankum ini bisa membantu nih masyarakat yang ya ingin inilah curhat barangkali ya istilahnya ya. Curhat persoalan apa saja yang berkaitan dengan hukum. Kemudian ya kalaupun persoalan waris bisa jadi pemerhati, karena sering juga nih di Kabupaten Jember muncul ke permukaan begitu. Saya mungkin ke Pak Kamil dulu deh ya. Lurah ini ya. Iya. Kalau di Kaliwates misalnya yang ya masuk dalam wilayah kecamatan kota lah ya, kecamatan kota begitu kan, yang cukup padat penduduk juga. Seberapa sering sih sejauh ini persoalan-persoalan misalnya waris atau mungkin hal-hal yang lainnya yang disampaikan dari masyarakat ke kelurahan itu Pak?
Oke, terima kasih. Yang kami dapati selama ini ya ada sekitar belasan lah yang mereka curhat masalah hukum. Dan memang yang cukup banyak juga masalah waris ya. Waris ya. Waris itu macam-macam antar saudara, antar pemilik awal dengan pemilik berikutnya, atau mungkin batas antara ya tentu kalau ini tanah rumah biasanya ini warisan peninggalan mbah yang pasti dengan saudaranya karena tetangganya itu biasanya kan sebagian besar adalah masih saudaranya lah ya. Ya seringkali seperti itu gitu ya. Dan juga ada yang juga masalah waris yang lain selain tanah ketika ada santunan bagi almarhum orang tuanya misalnya BPJS ataupun ada santunan dari perusahaan setelah orang tuanya meninggal itu terjadi beberapa ya mungkin bagi ahli waris itu dianggap tidak adil, tidak pinginnya ada yang pingin sama, ada yang pingin lebih besar, ya macam-macam lah seperti itu. Pembagiannya ini ya. Nah, seperti itu sehingga kami berusaha untuk pertama memang mendengarkan ya. Kedua, kemudian mengedukasi. Karena bagaimanapun kalau persoalan itu dibawa ke jalur litigasi itu tidak memberikan happy ending ya. Tentu akan menyisakan persoalan-persoalan yang lebih besar ke belakangnya selain juga biaya-biaya yang ditimbulkan di situ. Sehingga selalu kita edukasi, ayo lungguh bareng, mari duduk bersama dengan tokoh atau yang dituakan di antara mereka biasanya begitu. Dan dari belasan yang memang sudah masuk ke Kelurahan Kaliwates, kira-kira berapa persen yang terselesaikan? Terselesaikan itu kan mohon maaf ya Pak Anto, relatif ya. Mungkin pasti ketika ada sebuah kesepakatan itu menyisahkan sedikit kegalauan karena ketika mereka hadir itu kan kedua belah pihak itu kan dengan keyakinannya sendiri-sendiri gitu. Yang satu ya, merasa saya benar yakin, lah ya, betul, benar betul. ya. Tapi kan kita kan berusaha mencari jalan tengah. Ketika jalan tengah ditempuh, maka ya suka tidak suka mau tidak mau ada yang harus merelakan ya, merelakan beberapa keinginannya itu tidak semuanya bisa terpenuhi gitu ya. Ya selama ini separuh lebih itu bisa kita dudukkan lah. Dan alhamdulillah kebetulan di Kaliwates itu ada yang unik yaitu ada forum RT RW yang mana RT RW-nya itu kompak gitu Pak Anto. Sebulan sekali minimal mereka itu berkumpul. Ternyata di situ membawa efek yang luar biasa terhadap masyarakat. Ini berkumpul dalam hal diskusi atau apa? Untuk pertemuan kemudian mengundang para tokoh-tokoh gitu ya untuk edukasi sekaligus memperkuat silaturahmi. Sehingga ketika ada persoalan di warganya, saya tinggal kontak ini Pak RT-nya, Pak RW-nya gitu. Oh iya Pak RT, Pak RW gitu. Nah, pengurus RT RW-nya yang juga ketua pos bakum ini juga kita hadirkan. Nah, ketika tokoh-tokoh ini hadir, minimal mereka merasa sungkan lah ya. Yang awalnya keinginannya misalnya 100% maulah turun menjadi 70%, 80% dan sebagainya. Dan pelan-pelan kita coba sampai mendapati titik temu lah ya di situ. Nah, di situ kan harus ada yang mulai legowo ya. Ya di situ. Gitu. Tapi kalau ada yang istilahnya prosesnya lanjut gitu Pak, ada kan Pak? Ya ada yang masih gelo itu tadi. Sampai dengan sekarang masih sampai ya ke tahap pengadilan tidak? Nah, untuk sementara ini saya masih belum dengar masih sudah masuk pengadilan apa enggak ya. Tapi ya itu tadi ketika mereka belum menemukan titik temu ya mereka ya menyampaikan ini nanti tak bawa ke sini ke situ ya. Tapi hingga saat ini sih masih belum saya dengar ada panggilan gitu kan. Biasanya kan juga kita kan juga dipanggil apakah sudah pernah dimediasi gitu kan. Gimana hasilnya sebelumnya kan gitu. Karena kan kewajiban kami itu kan ya melayani, mendengarkan dan menjadi bahasanya kalau dulu saya dengar itu kan hakim tak berpalu lah ya. Tidak bisa memutuskan langsung gitu ya. Itu tadi kita sentuh hati-hatinya. Apalagi nih kaitan dengan misalnya waris ini juga cukup sensitif ya kan. Betul. Karena sudah banyak kejadian juga nih gara-gara warisan ini di Jember juga beberapa waktu yang lalu sempat ya entah itu batas tanah lah soal ya kepemilikan lahan begitulah antar keluarga malah jadi berujung pada proses pidana begitu ya akhirnya ya. Baik, saya mungkin ke Ketua Pos Bakum dulu nih di Omah Rembuk ya di Kaliwates Pak Teguh. Pak Teguh melihat sejarahnya Pos Bakum ini juga dibentuk kan untuk masyarakat membantu masyarakat ya, terutama misalnya ya kadang-kadang selama ini yang merasa tidak mampu dalam berurusan tentang hukum lah, kepikiran tentang biaya segala macam. Nah, dalam perkembangannya ini di Jember
misal nih kalau tadi kalau kita kaitkan dengan yang banyak misalnya di Kalimantan rata-rata waris gitu, apakah memang menjadi apa ya kayak paling sering diadukan oleh masyarakat tidak? Ya, siap. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama, alhamdulillah ya. Jadi adanya program Posbakum ini sifatnya adalah lebih mempermudah. Artinya itu begini, kebetulan saya di lingkungan juga sebagai ketua RW ya, ketua RW di lingkungan. Artinya dengan adanya Posbakum itu lebih mempermudah. Biasanya kita kan di lingkungan itu kadang-kadang ada permasalahan antara keluarga, terus seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi. Lah dengan adanya Posbakum otomatis adanya suatu wadah sehingga bisa mempermudah tugas dari RT RW setempat dimanapun berada, dan alhamdulillah insya Allah di Kabupaten Jember sudah banyak terbentuk ya, insya Allah sepengetahuan saya seperti itu. Ya, hampir semuanya sudah banyak terbentuk Posbakum, sehingga di lingkungan tuh lebih terarah meskipun kita di lingkungan ya banyak pengalaman juga sih, ada yang sepele, ada yang tengah-tengah, terus ada yang sepele itu yang apa Pak biasanya? Maksudnya sepele itu biasanya pernah kejadian di depan rumah, kebetulan waktu itu saya jadi RT ya. Okay. Ini tetangga sebelah itu sama-sama mempunyai anak. Anak-anak masih TK. Dan si anak ini berantem. Namanya anak kan biasanya anak-anak kecil itu ya, usia TK, SD itu biasanya kalau sudah berantem terus orang tuanya ikut habis berantem. itu biasanya 5 menit kan sudah kumpul lagi. Nah itu ternyata si orang tua mengetahui, akhirnya disambung sama orang tua. Orang tuanya yang berantem. jadi saya pikir walah, ya apa sih namanya orang tua mestinya kan juga istilahnya dilihat dari sisi jenenge bocah berantem 5 menit akur lagi, lebih-lebih ditawari permen atau diajak main seperti itu. Jadi dengan adanya Posbakum insya Allah lebih terarah. Dalam arti Posbakum sendiri kalau bagi kami merupakan suatu wadah, bisa dibilang lembaga, bisa dibilang organisasi. Kebetulan sudah dibentuk atau disediakan oleh pihak kelurahan. Tentunya kami yang Posbakum yang ada di Kelurahan Kaliwates tentunya dengan SK yang dikeluarkan oleh Bapak Lurah. Kebetulan Lurah kami adalah Bapak Abdul Kamil. Oke, berarti kalau yang Omar Rembuk ini resminya mulai tahun kemarin? Insya Allah bulan Oktober 2025. Terus seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, alhamdulillah dengan adanya kita di Kelurahan Kaliwates tuh punya forum RW. Saya nyambung dari berarti lebih sering ke Pak Teguh ya laporannya daripada Pak Lurah ya? Kebetulan di Posbakum Kelurahan Kaliwates itu kan ada pembina, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh adat, Babinsa juga, Babin Kaptimah juga. Kebetulan Pak Lurah kan sebagai pembina dari sedangkan dari pengurus atau anggota Posbakumnya sendiri kita ambil dari forum RTW. Forum RTW kebetulan di tempat kami itu di Kelurahan Kaliwates ada 18 RW. Kalau RT-nya tuh sejumlah, pokoknya total tuh ada 86. Jadi dengan kita berkonsep dengan adanya forum RT/RW, jadi kita pungut Pak. Jadi kita pungut di tempat saya, di lingkungan saya, diambil ada perwakilan diambil satu, di RW 1, di RW yang lain diambil satu, sehingga terbentuklah suatu sistem. Jadi kalau saya pribadi lebih dekat lah ya. Lebih dekat sama masyarakat. Jadi lebih baik kalau dari versi saya lebih baik bentuk sistemnya dulu. Jadi sehingga insya Allah pada bulan November 2025 kemarin kebetulan ada acara forum RT/RW seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi. Pertemuan tersebut isinya macam-macam, diskusi, terus bahas juga keorganisasian sendiri. Terus kebetulan pada waktu itu Pak Lurah juga langsung mengukuhkan atau istilahnya mengukuhkan atau apa istilahnya Pak Lurah? Melantik dengan susunan pengurus bla 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 bla,
Sehingga kita membuat sistem monggo tiap di wilayah itu disiarkan atau disebarluaskan bahwa di Kelurahan Kaliwates sudah mempunyai posbakum, sedangkan salah satu tujuan atau layanannya adalah terutama kita melayani warga atau masyarakat yang tidak mampu, bahasa kasarnya itu kalau di redaksinya itu miskin, dalam arti miskin. Layanan-layanan yang bisa diberikan yang pertama informasi, dalam arti informasi seperti yang dilakukan pada pertemuan forum RT RW, kita juga mengundang narasumber membantu kita menjelaskan hukum itu bagaimana, terus bla 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 bla, selanjutnya bagaimana. Terus selain informasi juga memberikan layanan konsultasi. Setelah itu pendampingan, terus terutama pendampingan yang misalnya ada permasalahan itu yang sifatnya non litigasi. Jadi kalau bahasa kami dari ketua RT ataupun ketua RW itu biasanya lewat musyawarah. Ya, nggak sampai kadang-kadang kan tinggi, lebih apalagi tinggi. Misalnya masyarakat kan juga selama ini kadang-kadang banyak nih warga yang takut misalnya ke pengacara karena biaya gitu, hanya biaya gitu kan. Tapi kalau dari kehadiran Posbankum sendiri, mekanismenya misalnya masuk ke di tingkatan kelurahan ataupun desa ya, supaya masyarakat juga tahu nih kalau konsultasi ini bisa diakses secara gratis. Sejauh ini bagaimana? Di Posbagam sendiri kan kita mempunyai schedule ataupun bahasa kerennya itu SOP gitulah. Tapi kita bicara schedule aja. Jadi kita menentukan schedule tentunya di hari-hari kerja. Sedangkan kita sendiri yang ada di Posbagum itu kan juga mempunyai kegiatan yang sifatnya inti. Jadi disarankan berdasarkan schedule tersebut. Jadi warga sementara terkhusus di Kelurahan Kaliwates datang aja ke tempat kita di Posbagum. Kebetulan posnya kita atau tempat kita di Kelurahan Kaliwates. Di situ dimulai hari Senin jam sekian sampai jam sekian. Yang pertama mereka datang, ya kita ngisi buku tamu, bla 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 bla, formulir dan apa saja kebutuhannya gitu ya. Oke, baik. Saya mungkin ke Pak Widarto ini ya dari DPRD. DPRD sendiri nih, DPRD Jember melihat kalau tadi kan kaitan dengan bantuan hukum ya kepada warga, kemudian dengan adanya Posbankum ini tentu juga akan terbantu begitu. Tapi di sisi lain kalau tadi disinggung soal misalnya banyaklah kasus-kasus semacam waris begitu kan, seperti halnya di Kaliwates rata-rata laporannya soal waris begitu ya. Nah, kalau dari DPRD Jember sendiri gimana melihat tren sengketa lahan dan waris di Jember ini sebagai potensi gangguan stabilitas sosial begitu Pak di tingkat akar rumput gitu Pak? Iya. Yang pertama kami mengapresiasi apa yang berjalan Posbankum di Kelurahan Kaliwates ya, meskipun di banyak desa dan kelurahan saya yakin sudah berdiri karena memang dari sisi regulasi sudah lengkap sebetulnya Mas Anto. Ada Undang-Undang Nomor 16 2011, lalu ada Perda meskipun tidak spesifik bicara Posbankum di desa, tapi ada Perda kita yang mengatur tentang bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin atau kurang mampu ya. Itu Perda nomor 6 tahun 2016. Lalu tahun 2025 Bupati juga sudah memberikan surat edaran, ditindaklanjuti juga dengan surat edaran oleh DPMD ya, yang terkait dengan petunjuk teknis percepatan pembentukan Posbankum di desa-desa. Nah, artinya dari sisi regulasi sebenarnya sudah lengkap. Lalu kemudian DPRD melihat dari sisi pengawasan, kami sadar betul bahwa problemnya terlalu banyak, sangat banyak. Di kota mungkin tadi yang banyak disinggung soal waris, sebetulnya problemnya lebih kompleks lagi Mas Anto. Apalagi kalau di desa, kita tahu dengan perkembangan zaman begini, ada di desa problem-problem yang ya karena kekurang pengetahuan dari warga membeli sesuatu misalkan, ternyata sesuatu yang dibeli tadi barang curian, mohon maaf. Padahal dia tidak punya niatan sama sekali. Hal-hal yang mungkin sederhana, bahkan HP, apalagi sepeda motor dan lain sebagainya. Lalu kemudian kadang-kadang membawa senjata tajam tanpa pengetahuan. Maksud saya
bukan digunakan untuk kepentingan kejahatan, ya memang itu bisa jadi untuk ke ladang, untuk ke apa, itu juga bisa menjadi persoalan. Apalagi hal yang lain-lain ya, soal obat, dan bukan sebagai pengedar, bukan juga sebagai pengkonsumsi yang adiktif, tapi karena memang sakit lalu kemudian beli sesuatu obat yang menurut dia itulah yang paling manjur. Nah, banyak hal itu yang karena kekurang pemahaman soal hukum, lalu dia tidak terjangkau juga oleh pengacara karena biayanya tadi. Lalu kemudian mereka jauh dari akses keadilan itu. Nah, saya pikir Posbankum ini memberikan jawaban, memberikan solusi, karena akses yang harusnya lebih mudah dan sebisa mungkin memang diselesaikan non litigasi, artinya melalui jalan mediasi. Tentu patokannya tetap berdasarkan undang-undang. Ya, cara menengahi kan bukan berarti sama-sama ngalah, tapi bagaimana kita mengacu pada peraturan perundang-undangan, kan begitu menempatkannya. Nah, jadi saya pikir ini sangat positif dan tentu dibutuhkan betul oleh masyarakat, terutama di kalangan bawah. Hanya persoalannya kalau DPRD memahaminya, tentu yang masih kurang adalah bagaimana penganggaran, dukungan ini turun penganggaran. Ya Jember ya. Betul, karena memang begini, yang menempel di bagian hukum saja kemarin turun drastis. Itu yang menempel di bagian hukum, Mas Ato. Itu yang 700 jadi 50 itu. Betul. Itu yang menempel di bagian hukum Pemkab. Apalagi kalau kemudian bicara di desa-desa. Di desa-desa ini kemudian mereka diberikan kewenangan memang untuk menggunakan setidaknya 3% dana operasional desa yang bersumber dari APBDes tentunya. Nah, tetapi hari ini kita tahu ya, dana desa teman-teman ini kan turun drastis luar biasa. Dari ada yang dari 1,5 tinggal 370 sekian, itu tentu juga akan berdampak pada bagaimana teman-teman di desa Posbankumnya menjadi sangat aktif, kan gitu. Ya, ini tantangan juga sebetulnya ya, dengan adanya Posbankum, ternyata setelah diketahui oleh masyarakat justru rame-rame begitu ya ke Posbankum gitu. Tapi di sisi lain anggarannya misalnya itu lanjut ini ya. Iya itu, tapi kan apapun harus kita hadapi ya, itu situasinya. Termasuk kan lalu kalau ada yang bertanya, APBD harusnya support penuh. APBD-nya pun dengan penuh keterbatasan, karena transfer pusat ke daerah dikurangi sekitar 400 miliar itu, ada banyak sekali kebutuhan yang lain. Bukan bermaksud menganggap ini tidak penting, sangat penting sejak awal, tapi banyak hal, contoh UHC saja kita habis sekitar 400 miliar. Maka kemudian pasti juga terbatas kalau kemudian APBD diharapkan mensupport Posbankum di masing-masing desa. Tetapi kalau kita kerjasama, saling support ya, seperti yang dilakukan di Kaliwates, dan memang diperbolehkan juga Posbankum ini kemudian untuk mendapatkan sumber dana yang tidak mengikat. Artinya kalau ada yang mau kemudian kita gotong royong dan sebagainya, itu diperbolehkan. Kalau itu bisa dijalankan, sekali lagi saya yakin ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang jauh dari akses, baik akses pembiayaan maupun akses hukum, karena pengetahuannya yang memang terbatas. Kalau masalahnya kami jamin sangat kompleks di bawah itu. Jadi bukan hanya soal waris, Mas Ato, maksud saya. Gitu. Banyak ini ya. Baik, kami juga undang Anda pemerhati Prosalina di 336-600 ataupun 087-77-100.000. Banyak waktu untuk kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Silakan saja Anda bisa gunakan. Barangkali juga ada pengalaman dengan menggunakan momen begitu ya, karena di desa kelurahan juga sudah terbentuk Posbankum, tidak mengerucut kepada persoalan waris saja, karena kasus hukum ini banyak begitu ya. Tapi kalau soal waris ini rata-rata ya, baik di desa ataupun kota, entah itu batas tanah lah segala macam, warisan yang lainnya, bangunan, wah macam-macam lah pemerhati, karena sudah ada beberapa contoh kasus begitu ya, yang kemarin juga kaitan dengan batas tanah yang masih anggota keluarga begitu ya. Saya mungkin ke Pak Kamil. Adakah yang kemarin ini yang soal waris yang masih kalau berbicara tentang waris ini kan kadang-kadang oke lah orang tua mungkin nggak bermasalah. Kadang-kadang di generasi kedua, generasi ketiganya begitu yang justru akhirnya bermasalah begitu Pak. Adakah yang semacam begitu? Ada yang masuk sudah ke saya itu malah generasi ketiga itu Pak. Ini spill secara umum aja ya. Itu infonya kakeknya itu punya istri 2 gitu ya. Nah, yang datang ke kami itu dari ahli waris dari istri yang pertama. Ahli waris istri pertama. Infonya tanah itu. Tapi istri sah semua kan?
Nah itu yang saya belum tahu ya, karena kemudian ya maksudnya sah secara negara lah gitu. Ya itu infonya begitu. Oke. Makanya kan kemudian selalu ketika ada yang laporan ke kami itu kan saya tanyakan dulu legal standingnya, dia benarkah cucunya dan sebagainya. Kemudian ya itu tadi statusnya itu juga bagaimana, kemudian urutan warisnya itu seperti apa. Kemudian selalu saya tanyakan, dari dulu kenapa tidak segera diurus gitu kan? Kok sampai ke cucu nih baru diurus kan gitu? Ya. Karena kan seringkali ya mungkin sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Citeku maupun Pak Widarto bahwa pemahaman di masyarakat itu kan terkait dengan kepemilikan tanah kadang itu kan masih awam ya. Yang penting sudah dibeli, ya belum lagi sudah dimiliki. Belum lagi kalau surat-suratnya hilang, entah rusak atau apa gitu ya. Betul. Karena itu tadi sudah beli dianggap sudah memiliki. Padahal beli tanah itu kan tidak seperti beli mobil. Mobilnya dibawa, surat-suratnya dibawa, tapi harus dibalik nama kan. Baru itu betul-betul sudah dimiliki gitu ya. Nah, ketika itu belum terjadi, maka ini kan yang kita ketahui adalah yang ada hitam di atas putih itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang kita verifikasi di situ. Baru kan kemudian kita ajak dua sisi ini. Biasanya saya tuh berusaha dan juga diskusi dengan rekan-rekan Posbakum itu untuk kita datangi dulu dua sisi itu sebelum mereka kita pertemukan. Karena kalau dua pihak yang memang sudah bersengketa dari awal langsung kita pertemukan ya bisa tarung di depan itu. Ya kita datangin verifikasi sebenarnya bagaimana gitu kan ya. Satu-satu dulu ya. Betul. Ketika memang ini kredit harus segera dimediasi. Baik kita ke telepon dulu ini di 336-600 sepertinya ada yang ingin masuk di jalur telepon pemerhati Prosalina. Kemudian di WhatsApp juga boleh, silakan Anda gunakan di 087 77 100 1000. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Sudah masuk ini? Boleh dicoba lagi ya? Baik, saya putus dulu. Atau mau telepon via WhatsApp di 087771000 boleh dicoba, atau di 336-600 pemerhati Prosalina. Baik, saya coba kembali ya. Di WhatsApp kita coba terima dulu. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Wabarakatuh. Mas Rohim ya? Iya. Ya, sehat ya Mas? Hilang setan. Oke. Alhamdulillah sehat Mas Santo. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi Pak Rohim. Pak, ini cerita saya ya. Di keluarga saya itu saya kan punya adik. Nah, punya adik, terus saya sama adik saya itu kurang akur. Nah, setelah berapa itu saudara, ibu saya Mas? kan janda, dua bersaudara. Oke. Saya sama adik. Setelah itu karena kurang akur, akhirnya ibu saya itu beli rumah. Nah, beli rumah itu ibu maksa itu mengatasnamakan adik saya. Oke. Sebetulnya kan enggak boleh seperti itu ya Pak ya. Sebetulnya itu mengatasnamakan itu lebih baik kan nama orang tua dulu. Tidak boleh satu pihak gitu loh. Terus ada tetangga yang bilang saya itu enggak suka kalau rumah itu diatasnamakan adik. Lebih baik diatasnamakan saya. Lah, yang pertanyaannya saya itu saya harus kemana dulu ini? Yang langkah-langkah itu saya harus kemana dulu? Saya itu dulu pernah ke mana itu? Yang di GOR itu loh Mas? Yang di GOR? ATR BPN. ATR BPN. ATR BPN. Kantor BPR itu. BPN. Lah, terus sama petugas di sana itu harus melalui pengacara dulu. Gitu. Itu saya itu bingung sampai sekarang itu tidak ada kejelasannya itu. Sebentar Mas Rohim, berarti ketika sang ibu memutuskan mengatasnamakan rumah itu kepada adiknya Mas Rohim, tapi kondisinya Mas Rohim ini tidak baik-baik saja juga kan dengan ibu kan?
Kan tadi Iya, yang nggak akurnya baik-baik sama saja. adik gitu loh. Iya, saya sama adik, terus ibu saya ndak akur sama adik saya. Itu. Oh, oke. Ndak akur sama Tapi adik justru saya. rumah itu di atas namakan adik gitu. Iya, belum Oh, belum. di atas namakan. Iya, Terus? belum di atas namakan. Lah, ada tetangga saya itu yang melihat kejadiannya waktu, anggaplah saya waktu itu tukaran gitu aja sudah. Heeh. Lah itu dibilangin ojo sampai omah iki di atas namakan adikmu. Saya ndak lilo bilang gitu. Oh. Saya ndak lilo. Ya, Lebih baik berarti atas belum namanya ya? sampean saja. Iya, belum. Karena sopo maneh sing kate ngrumat lha wong mbek adikmu ae gak rukun. Ibumu ae mbek oke. adikmu yo gak rukun. Oke, Sopo oke, maneh bisa, sing bisa ngrumat nangkap. gitu. Ya, baik. Itu apa yang saya lakukan gitu loh. Oke, baik. Itu aja Mas Ya. Santo, matur nuwun. Matur nuwun. Untuk Mas Santo kemarin yang saya telepon masalah listrik, tarif listrik yang di Live Prosalina itu sekarang sudah normal Mas Santo. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, baik. Ya, terima kasih buat Prosalina. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Rohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa ditangkap ya Bapak-bapak ya. Ini jadi ceritanya ya jadi menceritakan ulang nih akhirnya. Ya, jadi si Mas Rohim ini gimana? Sedangkan ibu ya, sang ibu itu menyatakan gitu, "Oh, jangan sampai rumah ini atas nama adikmu." Berarti kan ya antara ibu dengan si adik ini nggak akur juga gitu loh. Ya akhirnya tidak mau di atas namakan nanti adik, padahal kalau dalam hukum waris kan juga sama-sama punya sebetulnya ya, punya hak begitu ya. Gimana ini, Pak? Izin Mas Santo. Ya. Tadi itu yang keberatan itu tetangganya kayaknya. Tetangganya malah gitu loh. Iya. Nah ini yang kemudian yang seringkali saya tanyakan itu kan apakah ada legal standingnya, ada Oke. hukum, ada hubungan hukumnya enggak? Karena Iya. tangga kan orang di luar ya. Nah pertama mungkin saran saya ya birrul walidain itu dijaga lah. Apa, penghormatan kepada orang tua itu dijaga, baik Pak Rohim maupun adiknya, bagaimanapun orang tua itu ya harus adalah apa ya, pusaka kita gitu, itu dijaga. Kedua, kalau orang tua sudah memutuskan dan beliau masih hidup, itu kan beliau kan memiliki kewenangan penuh. Oke. Itu istilahnya hibah. Terlepas dia belinya dari mana, tapi ketika masih dimiliki oleh orang tua, apakah bapak atau Maunya atas nama ya Nah, nanti siapa? ibu Itu saja gitu misalnya. ya itu makanya perlu dikomunikasikan kan dengan ibu, komunikasikan yang baik bahwa ya putranya ini ada dua gitu kan mungkin biar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, ibu diedukasi gitu kan. Oke. Dan mengedukasi orang tua itu kan tergantung pemahamannya ya. Insya Allah anaknya lebih paham lah ya. Ya. Bagaimana menyampaikan dengan cara yang terbaik. Ya, soal pendekatan lah ya. Iya, akhirnya betul. ya. Betul ke Iya, situ, iya. Pak. Tapi memang ketika orang tua ini masih hidup, itu memiliki hak untuk memberikan kepada siapapun orang tua ini, gitu ya. Ketika masih hidup. Baru ketika orang tua ini sudah wafat, itu namanya menjadi harta waris. Oke. Nah, ketika masih hidup bukan harta waris. Itu sebenarnya hibah ketika diberikan kepada anak-anaknya. Kecuali memang sudah ada misalnya surat wasiat gitu ya. Nah, naruh surat wasiat kan ketika yang bersangkutan sudah meninggal, Pak. Hmm. Atau ya, ketika masih hidup kan boten itu masih. Ya, kalau ini memang dari jalur ibunya, kalau ini dari jalur bapaknya, nah itu berbeda, itu harta waris. Makanya dari situ ini kan memang agak sensitif ya. Iya. Kami tidak akan menyampaikan bahwa yang ini lebih benar daripada yang lain, yang lain lebih salah dan sebagainya itu tadi. Karena terkait dengan hubungan darah, ya itu tadi dijaga dulu gitu, dikomunikasikan dengan baik, insya Allah ada solusi. Gitu. Iya, yang jelas ini bukan hanya Mas Rohim sebetulnya kasus Betul. antar saudara ini ya, apalagi urusan ya harta lah ya, ini kaitan dengan rumah, tanah gitu kan, dan ini juga bisa berdampak hukum juga sebetulnya, potensinya justru besar juga ya kaitan dengan waris ini ya. Baik. Yang lainnya juga boleh silakan pemerhati Prosalina di 336.600 tadi yang gagal boleh dicoba lagi di 08777100000 juga bisa pemerhati. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Santo. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang ada di studio ya. Iya, selamat pagi. Pagi, Pak. Begini bapak-bapak sekalian,
Saya ini mau matikan kipas dulu ya. Iya, iya. Ojeng Mas Anto, ojeng sabar Mas Anto. Oh, alah. Iya. Punya sendiri Masalah, kan? masalah ini permasalahan hak waris itu memang sebetulnya agak menakutkan sekali Mas Anto, karena pengalaman Putus-putus Pak, mungkin agak bergeser Pak Muhid suaranya. Ya, awas Mas. putus-putus suaranya Pak. Sudah enak Mas. Ya, sudah lumayan. Gimana? Begini, kita kan termasuk saya ini sebagai korban ketika generasi yang lalu tidak sepakat termasuk pengaktean yang sudah lama, akhirnya keluar timbul akte baru, begitu Mas. Punyaan saya yang saya sering menyampaikan di Prosalina ini tidak kelar-kelar. Kalau Pak Muhid ini generasi keberapa? Kalau saya ini generasi ketiga mungkin ya. Oh, generasi ketiga. Berarti Generasi yang ketiga. bermasalah itu Yang bermasalah ini di mbah atas ya? saya, orang tua Mbah saya buyut dengan dengan saudaranya juga Mas. Oh, oke. Nah, sepupu ini. Mm-mm. Nah, makanya saya mulai tidak percaya kenapa timbul akte 2. Kenapa ini kok bisa terjadi padahal ahli waris pada waktu itu masih ada kok Mas. Kok tidak dilibatkan? Mm-mm. Nah, ini tahun perlu diketahui Bapak DPRD 90 pada waktu itu sudah dikerjakan. Ya, putus-putus Pak Muhid. Ada pengaktean lagi Mas. Mhm. Nah, keluar lagi ahli waris kan. Nah, kan kepala desa sampai kecamatan sudah tanda tangan ini dulu Mas. Yang ini, yang akte baru. Akte baru juga akte lama ada. Oke. Tanda tangan kepala desa juga, kecamatan juga ada. Mhm. Yang baru juga ada juga. Nah, ini yang menjadi tengkaran sama orang, sama saudara Mas. Mm-mm. Akhirnya gimana Pak sampai dengan sekarang? Kayak Iya, putus-putus Pak Muhid. Mungkin kipasnya dimatiin Ya, dulu mungkin kali ya. sinyal ya. Iya, atau mungkin Sudah, kipasnya. udah mati sih Masnya Mas. Oke. Iya. Nah, ini terkatung-katung kayak gantungan baju yang tidak ada bajunya ini. Iya. Tapi kalau sekarang Nah, ini- di desanya Pak Muhid sendiri ada pos bankumnya nggak? Sudah terbentuk kan? Ada Harusnya. tidak Apa ada mengetahui konsultasi secara lagi? jelas tentang bankum itu Mas. Tapi masyarakat itu tidak tahu kayak gitu memang tidak tahu. Mhm. Bantuan hukum kita ruwet di desa kok mau ada bantuan hukum biasanya dibantu kok dikibuli ini. Oke. Baik. Nah, itulah masyarakat Mawam. Jangan sampai kita ditengkarkan kepada saudara-saudara gara-gara akte keluar 2. Oke. Tapi yang ketika tanda tangan itu dengan kades yang sama atau sudah beda? Sudah beda Mas, karena 90 ke 2010 kan Oh sudah. iya, oke. Ya, itu Baik. yang menjadi fenomena kita mau berurusan dengan pengacara biaya Mas Anto ya, terus terang biaya. Bankum di desa tidak sama sekali tidak mengetahui. Nah, tolonglah Oke. kepada Bapak siapa itu Bapak DPRD namanya? Pak Widarto. Ya, Widarto, kita jangan di formalitas saja karena banyak kita undang-undangnya ini banyaklah di Indonesia ini cuma ada di formalitas, ada praktikannya itu tidak ada loh Mas. Ya, baik. Oke. Terima kasih Mas Baik. Anto, juga bapak-bapak yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini sampai muncul akte yang double begitu ya. Ini masih saudara juga nih akhirnya ya, yang soal waris pula gitu. Dan sampai dengan sekarang nggak selesai gitu Pak. Mau ke nganu pengacara ini takut biaya juga ini. Gimana? Mungkin ingin ditanggapi, silakan. Iya, tadi ada yang menyinggung kami jawab ya, dan saya pastikan itu betul. Betul artinya terjadi Mas Santo. Kenapa begitu? Karena
kami mendapatkan aduan itu banyak sekali. Bahkan tidak hanya di wilayah perdesaan, di perkotaan ini juga ada. Tapi saya tidak usah sebut kelurahannya ya, karena kami menangani. Jadi kenapa? Karena memang satu masyarakat seperti disampaikan Pak Lurah tadi, masyarakat menganggap ketika membeli atau sudah diwariskan tanah itu lalu kemudian tidak dibalik nama, tidak disertifikatkan ya, padahal sertifikat itu pun ya tahu sendiri, kita kadang-kadang sertifikat saja masih berkonflik, apalagi belum disertifikatkan. Nah itu terjadi banyak sekali. Nanti kemudian ketika sudah ada akte, apalagi muncul akte baru itu, nah saksi-saksinya celakanya banyak juga yang sudah meninggal, maka kerumitan itu semakin terjadi. Belum lagi akte itu menunjukkan persil ternyata yang berbeda dari yang selama ini dikelola atau ditempati atau diolah oleh masyarakat itu. Kami menemukan banyak kasus itu. Bahkan saya juga menangani, maksud kami memfasilitasi ya, jangankan yang pribadi-pribadi begitu, yang program pemerintah ya, PTSL saja ada kasus dari 2018 di salah satu desa ada 70-an yang keliru, Mas Ato. Keliru. Jadi bidangnya ini atas namanya yang lain, bidangnya yang lain di atas namakan yang ini. Dan celaka lagi ini kan kalau lama semakin bertambah problemnya. Apa? Misalkan tanahnya Mas Santo tapi kemudian atas nama saya, lalu sertifikatnya turunnya ke saya, lalu saya jaminkan di koperasi, lalu saya nunggak lagi bayarnya. Maka kemudian kalau ini sampai disita oleh bank atau koperasi, yang disita tanahnya Mas Santo. Ini terjadi dan kami kemarin kemudian fasilitasi, kami datangkan juga BPN agar satu persatu ini diselesaikan. Tentu dengan diuji di lapangan, kita cek di letter C-nya di desa, semuanya ya memang butuh waktu karena kemudian ketika ada salah itu pun kesalahan nama, kesalahan persil, kemudian dikembalikan ke BPN juga tidak bisa cepat. Itu tadi yang disampaikan. Kadang baliknya lama banget. Nah, ada juga kasus yang benar waris merasa orang tuanya kemudian tidak pernah menjual, ya, tapi ada bukti akta jual belinya memang ada dipegang. Ya, lalu berusaha untuk disertifikatkan dan suatu saat ini berkonflik karena kan ketika yang menempati itu sebagai ahli waris kemudian disuruh keluar kan otomatis karena ada bukti jual beli tadi. Nah, dia disampaikan oleh orang tuanya kan tidak pernah menjual tanah itu. Nah, sayangnya apalagi misalnya orang tua ya mohon maaf ya, apa namanya, tidak bisa baca tulis gitu kan ya. Betul, itu yang terjadi. Saya nangani juga itu di salah satu desa dan tidak cepat, itu butuh proses yang sangat lama. Karena kita membuka di BPN nanti butuh waktu, datanya ya, warkatnya dan lain sebagainya. Nah itu terjadi. Jadi memang kerumitan, apalagi memang di Kabupaten Jember ini kami lihat kompleks banget yang urusan tanah ini. Bukan hanya di desa, termasuk di kota. Oke, berarti kalau yang kasusnya Pak Cimuhit ini lebih ke apa dulu nih dengan munculnya akte yang double itu? Apakah ya, memang pasti memang ada kelalaian, Mas Santo, ada kelalaian dari, ya kita bisa bilang kalau masih akte mulai karena dari kan pihak itu desa. Istilahnya sawah ya, nanti yang mengelola nih siapa ya, gitu kan? Harusnya akhirnya. kan dari awal dicek di letter C kan Mas Santo. Lalu kemudian, tapi ya tadi ada problem kadang-kadang tidak segera dibalik nama dan lain sebagainya ya. Tapi dasarnya kan tetap letter C. Ya, letter C. Nah, apalagi kemudian tidak ada kehati-hatian menunjukkan persil tertentu tadi. Nah, dulu mungkin kan ya tahun-tahun dulu enggak sedetail sekarang. Kemudian di kemudian hari ketika sudah agak detail, semuanya sudah ini menjadi problem, menjadi masalah. Dan saya pernah nangani Mas, atau sekali lagi di kelurahan kota ternyata malah sama-sama tidak punya. Jadi lahan yang disengketakan itu sama-sama tidak mempunyai. Tidak punya bukti. Bukan, apa? Ketika dibuka beneran di letter C, ya bukan punyanya yang menggugat, juga bukan punyanya yang digugat. Ternyata itu masih sama-sama tidak punya hak di tanah yang tersebut. Aneh ini ya. Iya, ada memang yang dipermasalahkan seluas itu, tapi di tempat yang lain. Iya. Dan itu tidak pernah diurus, tidak pernah diolah, dimanfaatkan selama ini. Nah, justru yang disengketakan sama-sama tidak punya hak di tempat itu. Itu terjadi, Mas Ato. Itu terjadi gitu. Jadi memang maksud saya apa, urusan tanah ini memang begitu kompleksnya, maka butuh kehati-hatian. Dan memang kalau kami sebagai DPRD menyarankan baik itu desa, baik itu BPN, tolong
kehati-hatiannya luar biasa kalau menyangkut tanah. Karena selain soal detailnya tadi, ini juga menyangkut ya hidup mati lah ya. Tanah kan begitu, seringkali menjadi hidup mati dan penghidupan juga. Maka hati-hati betul, jadi jangan sampai ada yang keliru. Saya pikir itu. Nah, terkait dengan Posbankum tadi, ya memang ini masih jauh dari ideal kan. Maka saya apresiasi kalau Kaliwates sudah lebih maju. Di desa faktanya kan begitu, apalagi nanti kalau kemudian kasusnya kayak Cimuhit agak berkonfliknya juga menyangkut dengan desa. Pasti juga ada hambatan itu. Gimana Posbankumnya mau bertindak sementara ada problemnya dengan desa. Tapi saya yakin kalau kita mau memang niatnya mau mencari solusi, pasti ada solusi, meskipun pasti butuh waktu Mas Anto, apalagi urusan tanah pasti butuh waktu. Ya, karena kan semakin misalnya di pending lah ya, karena kan sementara ini kan kayak Pak Cimuhit sempat menyampaikan gitu, pernah juga tanya ke pihak desa begitu kan, sampai di kecamatan juga karena sudah berbeda nih yang menjabat gitu kan, ini beda lagi nih akhirnya gitu kan, sehingga misalnya mantan kadesnya udah nggak tahu menau misalnya begitu kan. Betul, kami cerita gitu, soal PTSL tadi juga gitu Mas Anto, panitianya sudah hilang semua, kadesnya juga sudah berganti. Nah ini jadi problem juga nih akhirnya ya. Baik, sebentar saya cek dulu ini dari Mas Ganda. Oh, kalau di desa-desa nih Posbankum udah belum terlihat gitu. Oke. Ada juga sebentar. Salah satu sumber masalah tanah adalah pihak desa dan kelurahan. Tidak hati-hati. Oke, baik, gitu saja ya. Ya, tapi kalau berbicara tentang waris ataupun ya penanganan hukum lah begitu kan di Kabupaten Jember khususnya, kalau tadi lah kaitan dengan masih menjadi PR nih dengan berbagai macam pengurangan anggaran ya, dan ini juga menjadi tantangan, dan dengan adanya Posbankum sendiri ini juga akan membantu masyarakat dalam hal ya pengurus ataupun ya sengketa lah ya, apalagi misalnya waris ataupun yang lainnya begitu pemerhati Prosalina, setidaknya bisa diselesaikan lebih ke ranah yang ya tidak sampai ke pengadilan begitu ya. Nah, tapi kalau saya mungkin ke Pak Teguh sendiri melihatnya, ini kan ya bisa dibilang banyak lah, apalagi di tingkat bawah begitu kan. Kalau tadi dari hal sepele katanya sampai yang terberat. Mungkin yang selama ini ditemukan ya dibilang kategorinya berat ya, seperti apa itu Pak? Kalau di Kaliwates nih. Ya, jadi kategori berat atau ringan bahkan sepele sebetulnya tinggal kita mengambil metode bagaimana atau tindakan apa yang kita ambil. Jadi mungkin karena di Posbankum itu sifatnya edukasi, informasi dan segala sesuatunya seperti yang disebut di awal tersebut. Jadi kemungkinan kalau kita mengacu pada peristiwa atau permasalahan yang sering terjadi itu kebanyakan biasanya contoh seperti yang terjadi di Bapak Muhit, mungkin tidak adanya wasiat, mungkin dari leluhur-leluhurnya atau dari yang generasi pertama tuh mungkin tidak ada wasiat. Jadi biasanya kan ini kalau ngomong generasi ketiga berarti kan yang kedua, yang pertama kami bacanya adalah sudah tidak ada semua kan sampai ke generasi ketiga. Jadi mungkin yang pertama itu tidak ada wasiat. Ini kan sifatnya curhatannya Bapak Muhit. Kita sendiri prosesnya kan nggak tahu. Ya. Selama ini sampai muncul akte yang baru, kita kan nggak tahu prosesnya. Entah itu sudah ada wasiatnya apa enggak. Terus yang kedua, kebanyakan dari peristiwa-peristiwa sengketa waris, entah lahan, bangunan, uang dan segala sesuatunya, kebiasaannya itu umumnya itu tidak ada komunikasi di antara ahli waris. Jadi misalnya secara sepihak gitu. Sepihak. Jadi seperti yang diceritakan oleh Bapak Lurah tadi, kebanyakan tidak ada komunikasi. Terus yang kedua, yang ketiga biasanya kebanyakan tuh ahli waris biasanya itu tadi, aku pengen yang lebih banyak, aku pengen yang ngatur. Jadi misalnya ada 5 bersaudara, pengennya nggak tahu anak yang ketiga atau anak yang pertama, bahkan mungkin anak yang terakhir itu kebiasaannya itu kadang-kadang
biar dia yang ngatur gitu loh. Jadi contoh ada salah satu keluarga kebetulan putranya itu 5, sedangkan bapak ibunya sudah meninggal, sudah almarhumah. Ada contoh yang bagus ya, dari 5 anak tersebut anak yang ketiga itu dijadikan apa istilahnya, dijadikan kayak apa istilahnya, koordinator apa? Sifatnya sebagai koordinator atau yang dituakan. Lah sedangkan si anak yang ketiga ini ternyata dia pengennya itu di antara 5 bersaudara itu sifatnya akur. Jadi misalnya ada permasalahan, jadi anak ketiga itu selalu mengumpulkan saudaranya. Jadi sifatnya ngajak musyawarah, mencari solusi dan segala sesuatunya. Jadi kalau dari kami sendiri, dari saya pribadi, memang musyawarah itu sesuatu atau langkah mencari solusi yang sangat kuat. Terus yang keempat, seperti yang disampaikan oleh Bapak, contoh yang dari Bapak Muhid tadi, dengan pengakuannya bahwa kayaknya sih memang kaitan dengan perihal hukum waris itu memang kurang menguasai ya, karena terhitung seperti pengakuannya bahwa dia adalah mengakunya sebagai masyarakat awam atau warga awam. Nah untuk itu dengan adanya Posbakum, jadi beliau-beliau atau warga masyarakat secara umum jadi bisa memanfaatkan Posbakum tersebut. Jadi kalau contoh yang dari Pak Muhid ini sebetulnya katakanlah Posbakum tidak ada, mestinya kan juga melibatkan atau mengajak bicara dari sisi RT RW, sehingga RT RW tersebut saya yakin pasti mencari solusi dengan cara musyawarah. Tapi paling tidak kan kepala desa nih yang akhirnya menginisiasi gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ada poin-poin yang sebagai gambaran yang diceritakan oleh Bapak Muhid. Itu seperti yang kami sampaikan, yang pertama tidak ada wasiat kemungkinan, terus komunikasi antar ahli waris juga kurang, terus mungkin dari satu keluarga itu pengen menguasai, terus minimnya pengetahuan perihal hukum. Jadi itu yang kami tangkap, mudah-mudahan nanti di pihak Pak Muhid mungkin dari keluarganya mungkin bisa sifatnya ya apa istilah ya, karena dari akte lama, akte baru itu kan biasanya kan ada ahli waris, ahli waris di istilahnya bikin silsilah gitulah. Silsilah anak dari mbah pertama anaknya 1 2, dari anak 1 2 punya anak 1 2, kira-kira seperti itu. Baik. Ini dari Bu Halimah di Proliman ya. Berarti kalau ada orang pinjam uang terus dengan jaminannya akta jual beli, ini harus ditanyakan dulu atau bagaimana? Ini, jaminannya pakai akta jual beli ini ya. Harus gimana dulu nih? Boleh nggak gitu kan akhirnya? Iya. Sudah pasti itu Mas Anto, pasti kan akan ditanyakan. Tetapi ada problem lain juga. Kadang-kadang juga ya koperasi, bank dan lain-lain kadang-kadang untuk mempermudah proses pengajuan kredit, dan mereka juga dikejar target, kadang-kadang ya dipermudah juga gitu loh. Dipermudah juga. Pokoknya suratnya ada, buktinya ada, duitnya bisa keluar. Iya, karena suratnya kan ditunjukkan, bahkan dijaminkan di situ. Yang penting suratnya dijaminkan, berarti ya sudah, meskipun mungkin apalagi kalau atas namanya ya, kan tidak mungkin juga cek fisiknya, cek fisik tanahnya karena sudah atas nama yang bersangkutan, sudah sertifikat misalkan, atau paling tidak ada akte, ya pasti dipermudah untuk mendapatkan kredit itu. Nah problemnya ternyata ada problem dengan surat tadi itu yang dijaminkan. Ini gitu. Yang tercantum namanya siapa misalnya gitu ya. Betul. Namanya sendiri pun ternyata ada salah persil dan lain sebagainya tadi. Baik. Ini kayaknya semakin meluas dan bisa jadi ya banyak begitu ya kejadian-kejadian. Tapi yang jelas dengan adanya Posbankum ini ya bukan berarti untuk dalam tanda kutip mengompori warga untuk berperkara sih ya. Pemerhati Prosalina, tapi memberikan edukasi juga sih supaya setiap hak ya diberikan tuh sesuai dengan porsinya tanpa harus sampai ada
pertumpahan darah gitu ya, apalagi misalnya masih saudara gitu Preventif, ya. Baik, ini terakhir karena waktu kita juga terbatas, mungkin dari Pak Kamil apa yang disampaikan, silakan ini terakhir. Terima kasih. Kami hanya ingin menyarankan kepada semuanya ya, bahwa penyelesaian masalah apapun itu jika melalui jalur litigasi itu pertama berbiaya banyak, kemudian akhirnya di situ akan ditemukan menang dan kalah gitu ya. Dan itu tentu akan sangat menyakitkan bagi yang kalah. Oleh karenanya usahakanlah semua masalah itu selesaikan dengan kekeluargaan, dengan musyawarah dan secara non litigasi. Pasti nanti akan ada solusi-solusi yang terbaik ya. Tentu dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin yang memang sudah sesuai dengan aturan kemudian mengalah kepada yang tidak memiliki aturan kan gitu ya. Apalagi misalnya mengarah ke pidana. Betul. Dan keberadaan kami di kelurahan bersama Posbakum ini kan dalam rangka memang seperti itu, agar sebisa mungkin persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan dalam ranah kelurahan, ranah non litigasi, kita selesaikan dengan cara yang non litigasi ini. Karena memang keberadaan Posbakum yang sudah diinisiasi oleh Gus Bupati Jember ini ke 248 desa kelurahan itu, harapannya kan memang seperti itu. Minimal warga tercerahkan, warga bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya itu dengan cara kekeluargaan gitu ya. Tidak sampai naik ke litigasi. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Widarto mau menambahkan? Ya, kami berharap begini saja. Jadi Posbankum yang memang sudah diberdirikan di desa-desa dan kelurahan di 248 desa kelurahan tadi itu, kami berharap betul-betul bisa berjalan ya setidaknya kalaupun belum ideal tapi progresnya ada begitu. Toh ini juga bagian dari layanan publik pada masyarakat, alat berkomunikasi dengan rakyatnya. Sudah pasti jauh lebih efektif ketika ditangani di Posbankum daripada masuk di jalur litigasi. Dan sebisa mungkin ya desa melalui Posbankum bisa menjadi penengah kan begitu. Nah, yang paling utama jalurnya tentu preventif ya. Bagaimana pemahaman hukum kepada warganya sehingga tidak sampai terjerat persoalan-persoalan itu. Itu kami berharap. Dan kalau soal dukungan anggaran ya semoga di tahun-tahun yang akan datang bisa disupport juga oleh APBD. Saya pikir itu komitmen kita bersama. Baik. Apalagi untuk bantuan bagi warga yang kurang mampu ya. Pak Teguh ingin menambahkan terakhir singkat saja. Terima kasih. Alhamdulillah kita berada di Prosalina ya. Jadi sekaligus dari sisi Posbakum sifatnya agak panjang sedikit ya, nggak apa-apa. Jadi sifatnya ini adalah sosialisasi, insya Allah di tiap kelurahan ataupun kecamatan insya Allah sudah ada Posbakum. Sedangkan Posbakum diulang ya, kita ulang ya, sedangkan Posbakum itu adalah layanan bantuan hukum yang disediakan oleh kelurahan atau desa. Jadi ini sifatnya sosialisasi ya untuk semua pendengar Prosalina. Posbakum diulang, Posbakum adalah layanan bantuan hukum yang di tingkat kelurahan atau desa yang telah dibentuk tentunya dengan SK kelurahan, terus menyediakan layanan-layanan untuk akses keadilan bagi masyarakat, tentunya untuk bagi masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan layanan sendiri adalah memberikan informasi, konsultasi, pendampingan dan segala sesuatunya. Terus yang kedua tujuan dari Posbakum sendiri adalah wadah masyarakat. Artinya wadah masyarakat itu seperti yang dicurhatkan diantara tadi Bapak Muhid, Bapak Rohim dan segala sesuatunya, itu merupakan wadah tempat di mana warga ataupun masyarakat untuk mendapatkan alur atau jalur akses keadilan yang sifatnya informasi ataupun konsultasi itu adalah sifatnya gratis. Terus yang kedua tujuan atau tugas dari Posbakum dengan aktifnya masyarakat atau warga mendatangi Posbakum dengan curhat permasalahannya masing-masing dengan tidak sengaja berarti meningkatkan kesadaran hukum.
Terus juga dari sisi yang lain, Posbakum adalah bersifat sebagai penyuluhan hukum. Dan terakhir, singkat saja, tentunya di Posbakum sifatnya preventif. Jadi penyelesaian membantu yang sifatnya non litigasi. Kecuali di tahap akhir tidak ada jalan keluar selain non litigasi, baru bisa ditingkatkan ke litigasi itu ya. dengan arahan-arahan ataupun petunjuk-petunjuk yang kita punyai dari Posbakum. Baik.